topik tertentu atau enggak. Oke, ada beberapa yang menanyakan tentang bentuk. Oke, ini ada pertanyaan yang bagus juga nih. Apakah garis lipatan dapat dianggap sebagai sumbu simetri? Nah, itu kan jadinya topiknya lumayan berbeda lagi nih, ya kan? Lalu ada juga yang bertanya tentang berapa kali saya dapat melipat kertas ini. Nah, ini nanti pertanyaan dari Chelsea, Chelsea Audia, pertanyaan dari Chelsea bisa mengarah ke generalisasinya. Jadi mungkin apa namanya kertas yang kalian punya kan punya limitasi ya, limitasi untuk dilipat gitu. Nah, ketika limitasi itu ada gitu ya, nanti kita bisa mengarah ke generalisasi. Generalisasinya bentuknya apa? Nanti kita diskusikan. Oke, sama ya pertanyaan Chelsea, pertanyaan Delia gitu ya. Oke, Nabila, kenapa setiap kita melipat selalu memiliki bentuk yang berbeda dari bentuk awal? Beda nggak? Sebenarnya itu kayak pertanyaan yang kalau semisal kita nge ini, oh enggak sih Bu itu ya ternyata masih persegi panjang. Tapi saya mikirin yang kayak persegi itu kan kalau kita lipat jadinya persegi tiga, kalau kita lipat kan jadi segitiganya tuh kayak beda gitu. Oke, Gitu. Saya oke. Tapi mungkin kalau yang itu bahasan selanjutnya ya, bisa kalian apa namanya explore lagi. Cuma kalau yang di sini papernya si kertasnya udah ketika dilipat itu kalian diminta sih gitu. Oke, oke. Muhammad Nur Hidayat agak lucu juga nih. Mungkin eh, apa namanya mau mengarah kemana nih? Kenapa suatu kertas ketika mengalami lipatan akan menyisakan bekas lipatannya? Oke, ini ini bahasannya bukan di mata kuliah ini ya. Lalu apakah suatu kertas akan seperti semula? Oke, mungkin bisa bisa diarahkan nanti kalau misalkan kalian apa namanya menerapkan folding paper ini ke siswa kalian, nanti diarahkan nih pertanyaan-pertanyaannya menuju pertanyaan yang matematis sifatnya. Jadi bisa mengarah ke tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari itu, gitu ya. Oke, tujuannya apa mau lewat kertas ini? Oke, gitu ya. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang dibuat oleh siswa kalian gitu, diarahkan ke pertanyaan yang eh, matematis. Lalu ada juga apa yang terjadi jika dilipat secara tidak sejajar. Oke, itu AIS. Oke, saya lihat dulu ya. Oke, yang Mbak Sanil nih, apakah ketebalan kertas semakin meningkat setiap lipatan? Ya, ini bisa menjadi pertanyaan apa namanya penghubung untuk ke tahap selanjutnya. Oke, apa yang terjadi pada kayak sudut-sudut kertas? Muncul yang baru lagi ya, sudut kertas. Lalu ada juga bentuk kertasnya masih sama dengan sebelum dilipat. Nah, ternyata ketika kita membuat introduction berupa si folding paper ini, kalian bisa lihat nih, topik-topiknya ternyata bukan hanya mengarah pada satu topik aja, tapi juga ke beberapa topik, ya kan? Tentang sudut, lalu tentang apa namanya bentuk, geometri gitu ya.
Bentuk apa saja yang bisa dibentuk dari lipatan kertas ini? Oke. Ramzi ada di sini, Ramzi. Ramzi Oktavian Ada, ada. ada Kira-kira Ibu. kalau kalau pertanyaannya adalah bentuk apa saja yang bisa dibentuk dari lipatan kertas ini, memang melipatnya seperti apa? Kan bisa dibentuk segitiga juga gak sih, Bu? Dari kotak kayaknya. Jadi apa namanya melipatnya tidak sama ya? Lipatan pertama kali Iya, dengan jadi lipatan suka-suka. kedua kali. Ya, Ya, berbeda-beda Ibu. Heeh. oke. Jadi meluas lagi nih. Gimana kalau lipatannya berbeda antara lipatan pertama dengan lipatan kedua. Tapi kita asumsinya sekarang lipatan pertama, lipatan kedua dan seterusnya itu sama. Jadi cara melipatnya juga sama gitu ya. Oke. Bagaimana cara melipat? Oke. Bagaimana cara melipat kertas ini membentuk segitiga sama kaki? Oke. Hmm, Oke, mungkin saya bisa lihat selanjutnya. Sebentar ya. Oke. Jadi udah semua. Dua bagian apakah garis lipatan? Oke. Kalau misalkan kalian lihat gitu ya, sebenarnya ketika kita melipat kertas ini lebih mengarah kemana? Ke pembelajaran atau topik geometrika tentang sudut misalnya tentang bangun datar misalnya atau ke kemana topiknya? Kalau menurut saya sih geometri, Bu. Ada lagi selain geometri? Sudut paling. Oke, sudut. Selain itu ada lagi dari 34 mahasiswa, Alat ukur bisa nggak, Bu? alat ukur maksudnya gimana nih? Contohnya kan setiap lipatan pasti jumlah panjangnya berkurang dibagi dua. Jadi tadi pertanyaan saya lebih kayak berapa kali lipatan sampai eh, jumlah panjangnya itu nol. Karena kan secara teori jika dibagi dua terus hasilnya pasti akan nol. Oke, berarti ini ya apa? Mundur ya berpikirnya ya. Oke. Ada lagi Ini bisa mempelajari pecahan juga gak sih, Bu? pecahan? Oke, karena Kayak bisa seperti ini ya gimana? pembelajaran dengan Bumel. Bentuknya Heeh. ya seperti itu, Bu. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Kalau misalkan dilipat, eh, kalau misalkan tidak dilipat gitu ya, bentar. Oke, sebenarnya ketika saya lihat di sini pertanyaan apa namanya pertanyaan kalian lebih mengarah ke geometri ya. eh tapi kalian lihat nggak sih pola pola berupa pola. Oke. Untuk yang
nggak ada lipatannya gitu ya. Sorry, ini pen saya kenapa ya? Oke, ini lipatan. Oke, ketika kertasnya tidak ada lipatan, ya kan? Bagiannya ada berapa sih? Soalnya ini kertasnya nih. Satu, Ibu. Nah, ada satu bagian kan. Terus kita lipat nih, seperti yang tadi saya minta ya, saya instruksikan. Nah, kita lipat satu kali. Berarti dilipat yang tadi ya. Kurang lebih seperti ini ya gambarnya ya. Jadi dia dilipat nih, kurang lebih seperti ini. Dilipat satu kali, berarti dia menjadi berapa bagian? Dua, Ibu. Dua, ya kan? Berarti kalau dilipat dua kali, kira-kira berapa bagian? Empat, Bu. Empat. Nanti ini yang baru bagiannya. Tadi tuh ada yang mention apa namanya daerah lipatannya, ya kan? Kalau misalkan dia nggak ada lipatan, berarti kan eh, daerah lipatannya ada nggak? Ini kayak pola dua pangkatan nggak sih, Bu? Oke, langsung ketemu ya. Siapa tadi? Yoga, Bu. Oke, yoga. Jadi sebenarnya maksud saya mengarah ke situ. Jadi, tapi dilihat ya, karena itu kan kalau yoga kan dari bagian. Kalau misalkan dari daerah lipatan, tadi kan ada yang nanya tuh, eh, ada yang mention tentang daerah lipatan ya kan? Ketika kita lipat gitu ya, satu kertas ini, kalau misalkan tidak dilipat kan nggak ada ya daerah lipatannya. Lalu kalau dilipatnya satu kali gitu ya, jadi kan daerah lipatannya di sini. Nah, tadi maksud saya untuk misalnya kalian menggunakan pulpen yang berbeda warna atau eh, apa namanya pensil warna bisa membedakan nih. Misalnya di lipatan yang pertama ini warnanya misalnya merah gitu ya. Lalu nanti ketika dilipat yang di sini misalnya warna hijau. Nah, ya kan? Nanti lipat di setiap lipatan itu daerah lipatannya ada berapa. Nanti juga kan mengarah ke pola, ya kan? Kalau tidak salah sih tadi belum ada ya yang mention tentang pola ya. Oh, tadi ada satu, tapi lebih ke polanya. Hmm, kalau nggak salah tadi ada satu pertanyaan tentang pola yang teman-teman kalian teman-teman drop di sini. Oke, jadi sebenarnya mengarah ke eh, topik tentang pola selain topik geometri atau yang lainnya ya, yang sudah kalian drop di sini. Sebentar, coba saya lihat karena loadingnya lumayan lama ini. Sebentar ya. Oke, ada nih Naufal ya. Apakah nilai kertas setelah dilipat menjadi Naufal ada di sini? Ya Bu, ada Bu. Coba maksud dari pertanyaannya gimana? Nah, kalau pertanyaan saya tadi bukan saya yang kepikiran saya bukan masuk ke pola sih Bu, lebih ke pecahannya. Karena dari pelipatan itu apakah nilainya itu bakal jadi ada dua lipatan atau tetap satu dengan setengah-setengah gitu ya. Oke. Oh iya, saya baru lihat. Oke. Jadi lebih ke pecahan ya ketika belajar pecahan.
nggak bisa dihapus ya. Kalau saya takutnya saya eh, ada yang terlewat, ada yang bertanya tentang pola nggak? Kalau sekilas sih tadi saya tidak melihat ya. Oke, nggak ada ya. Nah, sebenarnya ini mengarah ke pola tadi yang teman kalian udah sempat mention tadi, membentuk pola dua pangkat n gak sih Bu gitu ya. Jadi itu memang lebih ke situ. Nah, untuk mengeneralisasi akhirnya mendapatkan eh, apa namanya simbol matematis dua pangkat n itu adalah salah satu tahap-tahap untuk problem posing ya. Jadi misalnya nih eh, mungkin secara mandiri teman-teman bisa lihat karena tadi saya ketika share screen lumayan loadingnya lama ya. Jadi mungkin bisa dilihat di device masing-masing untuk pada akhirnya di slide ke saya lihat. Oke, pada akhirnya di slide ke-13. Jadi tujuan utamanya kita akan mengabstraksi nih langkah-langkah konkret yang kalian sudah buat. Langkah-langkah konkretnya seperti apa? Seperti melipat kertas tadi, melipat satu kali, lalu dua kali, tiga kali gitu ya. Itu kan langkah-langkah konkret. Atau dalam tahap generalisasi di sini disebut sebagai concrete numerical experience. Nah, ketika ada di tahap concrete numerical experience, kalian meminta nih siswa-siswa kalian untuk melipat kertas. Misalnya lipatan kertas di situ hanya bisa sampai limitnya itu misalnya hanya bisa sampai 5 atau 6 kali lipatan atau 10 kali gitu ya. Makanya tadi ada yang mention pertanyaannya semakin lama semakin tebal gitu ya setelah dilipat. Nah, itu juga bisa tuh nanti dikonstruk gitu ya, dipisahkan pertanyaan-pertanyaan yang memang sesuai dengan eh, topik yang akan kalian ajarkan. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada topik yang akan kalian ajarkan itu dibuat lagi nih di slide yang apa namanya yang baru gitu ya, disatukan gitu. Jadi nanti pada akhirnya proses generalisasi itu ada. Oke. Okay? Nah, untuk concrete numerical experience tadi kan apa namanya kita melipat gitu ya, lalu dilipat sekali lagi, dilipat sekali lagi gitu ya. Sehingga misalnya mereka membuat hasil pengamatannya lipatan pertama tadi jadi berapa bagian atau lipatan pertama tadi ada berapa apa daerah lipatannya berapa bagian gitu ya, daerah lipatannya ada berapa. Nah, nanti ada nih pasti diskusi. Jadi pasti kali kita menambah satu lipatan, bertambah nggak bagiannya, bertambah nggak daerah lipatannya gitu ya. Nah, nanti akan mengarah ke near members ini. Oke, sorry. Oke.
nanti mengarah ke near members of the sequence. Ada beberapa referensi yang menyebutkannya near or far. Tapi di sini menurut saya near and far artinya adalah bagaimana kita atau siswa itu melihat secara dekat dulu, lalu akhirnya nanti melihat secara lebih besar, lalu nanti proses abstraksi atau generalisasi itu ada gitu ya. Nah, kalau menurut saya near and far members ini harus dipisahkan supaya terlihat gitu. Cuma memang ada beberapa referensi yang menyatukan, tapi itu nggak apa-apa, itu preference masing-masing. Nah, setelah kita melipat gitu ya, lalu nanti terbentuklah pola-pola tadi gitu ya. Nah, nanti senior members of the sequence ini ada nih pertanyaan, kira-kira kalau dilipatnya 11 kali, 12 kali gitu kan ya. Nah, senior members of the sequence di sini dilipat tapi masih bisa gitu di kertas lipatannya. Kalau yang far members of the sequence itu pertanyaan yang tidak bisa kita gunakan lagi kertasnya. Misalnya, gimana kalau misalkan kita lipat 20 kali gitu ya. Kan kita butuh butuh kertasnya kan lebih lebih panjang gitu. Nah, itu nanti masuk ke far members of the sequence. Senior members of the sequence ini nanti si siswa nih mulai sadar nih, kalau misalkan kita lipat, jumlah bagiannya ternyata menjadi 2 kali lipatan sebelumnya. Itu yang menjadi tujuan dari near members of the sequence. Nah, nanti muncullah ke far members-nya. Nanti kalian tanya, kira-kira kalau dilipatnya 20 kali gimana? Gitu ya. Berapa bagian sih yang terbentuk? Berapa daerah lipatan sih yang terbentuk? Gitu kan. Pada akhirnya nanti kalian masuk ke prediksi setelah pola itu terlihat gitu ya. Nanti pasti mungkin ada beberapa dari siswa kalian yang mengarah ke eh, nggak mungkin Bu, karena saya nggak bisa memprediksinya gitu ya. Kan nggak bisa dilipat lagi kertasnya Bu, gitu kan. Atau ada juga mungkin yang apa namanya menuliskan kalau misalkan itu kan satu bagian tidak dilipat, lalu strip misalnya dilipat satu jadi 2, 3. Jadi dia udah mulai bikin tuh pola atau suatu barisan. Nah, untuk dilipat 10 kali, misalnya ada yang menghitung 1, 2, 3, 4 sampai mendapatkan lipatan ke-10 itu ada berapa bagian. Mungkin juga ada yang seperti itu. Atau kalau misalkan tidak ada siswa yang mengarah ke situ, mungkin bisa di-guide oleh gurunya untuk pada akhirnya dapat nih untuk dapat mengeneralisasi atau mengabstraksi kegiatan konkret yang sudah dilakukan di awal tadi. Nah, nanti pada akhirnya terbentuklah generalisasi ini atau 2 pangkat N yang tadi teman kalian buat gitu ya. Nanti bisa kita sebagai guru juga nanya, N ini tuh sebenarnya apa sih? Ya kan? Terus kenapa sih harus 2? Nah, pertanyaan-pertanyaan pemantik ini yang bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Cuma memang kalau menurut saya tidak langsung ya. Jadi harus ada tahapan-tahapannya. Jadi mungkin ketika nanti mengajar gitu ya, atau ada saatnya ketika kalian misalnya diberikan waktu untuk terjun misalnya menjadi pengajar misalnya di SD atau SMP atau SMA gitu ya, lakukan generalisasi yang misalnya problem posing ini kalian gunakan nih, lakukan generalisasinya. Nah, ketika di sudah mendapatkan generalisasinya, nanti ajaklah mereka refleksi. Jadi si N ini tuh apa sih gitu ya? Atau ketika kalian sudah mengeneralisasikan 2 pangkat N, 2 ini tuh sebenarnya mengarah kemana gitu. Nah, lalu apa namanya bener nggak sih apa namanya 2 pangkat N ini
Misalnya kalau misalnya kita ambil 20 lipatan, misalnya 20 kali, bener nggak yang terbentuk itu adalah 40 bagian? Itu beberapa pertanyaan refleksi dari proses generalisasi. Jadi tadi gitu ya. Jadi tahapan-tahapan konkret, near members of the sequence, far members of the sequence, lalu generalisasi, itu merupakan tahapan-tahapan kognitif. Jadi konkret itu pada saat aktivitas melipat kertas gitu ya, terus menghitung bagiannya. Konkret berarti bentuk representasinya tuh objeknya nyata, bisa terlihat gitu ya. Dan mereka lakukan itu. Nah, untuk yang tahap near members of the sequence itu apa namanya? Melanjutkan pola. Terus terbentuk nih lipatan selanjutnya tuh seperti apa, seperti apa. Biasanya representasinya tadi berupa tabel, berupa tabel. Nah, kalau misalkan pas tahap far members of the sequence, berarti sudah bisa memprediksi setelah membuat data tabel tadi. Memprediksi nih, kira-kira selanjutnya ketika lipatannya semakin banyak gitu bisa memprediksi. Sehingga nanti dapatlah pola umumnya atau abstraksinya. Itu biasanya simbolnya simbol matematis yang tadi 2 pangkat N. Oke, sampai sejauh ini apakah ada yang ditanyakan? Mungkin izin bertanya sedikit, Bu. Oke, siapa ini? Bu Dayat, Muhammad Hidayat. Oke. Mungkin Mm-mm. pertanyaannya bentuknya seperti ini, Bu. Kan bagaimana sih nanti kalau misal kita jadi pengajar, itu eh, jika ingin seperti konsep hari ini, maksudnya kita memberikan suatu gambaran dan anaknya nanti bertanya, nah, eh, gimana caranya biar kita tuh ingin memberikan suatu hal ke anaknya dan anaknya tuh bisa tahu kalau kita tuh mau mengarahkannya ke arah apa. Contohnya kayak kita hari ini kan kita hari lagi ngelipet gambar dan ternyata banyak dari kita semua yang melihat bahwa pertanyaan dari observasi gambarnya itu nggak masuk ke konsep matematika ya Bu. Nah, gimana caranya kita nanti sebagai pengajar kita bisa mau memasukkan konsep kita ke anak-anak tersebut gitu tanpa kita harus memberikan stimulus secara apa ya, secara langsung gitu. Tadi kan Ibu di awal nggak, saya lupa ya mungkin correct me if I'm wrong kalau misal Ibu di awal bilang pertanyaan harus berbasis matematika gitu Bu. Jadi apakah nanti di bagaimana caranya biar anaknya ini tanpa ada stimulus, oh pertanyaan ini harus berbasis matematik gitu teman-teman. Nah, kira-kira apakah ada Bu tipsnya untuk kita nanti sebagai pengajar? Iya, eh saya itu mungkin sedikit cerita ini ya, backgroundnya. Jadi saya terjun untuk pertama awal mulanya adalah mengajar secara private gitu ya. Kan biasanya memang mahasiswa matematika atau pendidikan matematika biasanya lumayan banyak tuh demand-demand untuk mengajar. Jadi kalau itu waktu itu saya semester 2 kalau nggak salah sekitar tahun 2012. Kalian masih apa SD? Sampai terakhir itu adalah di 2025 awal ya. 2025 awal jadi ups and downs terlihat ya pola-pola misalnya kita tidak bisa memunafikan bahwa bukan mengkotak-kotakan ya, tapi memang background untuk sekolah itu sangat berpengaruh. Jadi untuk sekolah-sekolah yang bisa kita katakan sebagai top tier gitu ya, itu eh, kemampuan untuk abstraksinya itu mereka sudah dapatkan dari level yang terendah. Misalnya memang ya cara strategi pembelajarannya ya mengarah ke situ, mengarah ke proses-proses abstraksi. Cuma memang untuk beberapa sekolah yang backgroundnya masih kurang,
itu memang lumayan susah untuk mengarahkan. Jadi memang ada beberapa treatment yang nggak bisa kita samaratakan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang untuk beberapa sekolah yang top tier tadi, mereka walaupun at least ya, nggak semuanya, tapi bisa sebagian besar mengarah ke matematis. Apa namanya pertanyaannya. Jadi setelah mereka si folding paper gitu, mereka ya walaupun tidak semua bisa 50% yang saya rasakan. Mungkin nanti kalau misalkan teman-teman di sini ada sekitar 33 orang gitu ya. Loh, berkurang dari yang Zoom, dari yang MS Teams. Kalau misalkan apa namanya dari 33 orang mahasiswa di sini dan menyebar ya. Bisa jadi kalian mungkin bukan di Jawa aja, di Pulau Jawa, bisa di luar Pulau Jawa, maka itu akan lebih banyak lagi pengalaman atau backgroundnya untuk mengajar. Mungkin berbeda, tapi memang kalau saya selama ini ya untuk Jakarta paling jauh paling jauh ya Banten gitu ya. Mungkin belum seheterogen itu. Jadi pengalaman saya yang untuk top tier pasti mengarah ke sana. Cuman memang yang struggle-nya ini adalah untuk sekolah-sekolah yang belum masuk ke top tier. Jadi mau nggak mau ya memang harus stimulus. Nah stimulus itu tuh nggak apa-apa. Maksudnya kita juga kan dari awal belajar juga nggak langsung mengarah ke matematis kan. Pasti juga kita muter-muter dulu kemana. Dan itu nggak apa-apa. Itu artinya proses pembelajaran. Eh, yang pasti adalah kalian harus konsisten di awal. Konsistennya gimana? Kalian mau mengarahkan kemampuan berpikir matematis atau ketika murid-murid kalian itu ditanya ya berpikirnya ke pertanyaan-pertanyaan matematis harusnya yang dipertanyakan itu tuh harus dilatih dari misalnya ya kalian apa namanya dari bab pertama bab atau pas pertemuan pertama mau nggak mau memang harus seperti itu karena kita nggak apa namanya proses itu nggak pernah mengkhianati ya. Maksudnya proses itu kan pasti berjenjang. Pada akhirnya juga kan mungkin di sini ada yang tahu strategi pembelajaran diferensiasi di mana ada penjenjangan dari yang mudah dulu terus ke apa namanya ke level yang lebih tinggi pada akhirnya ke level yang lebih tinggi lagi gitu ya. Dan memang itu nyata maksudnya. Jadi pemberian pertanyaan stimulus itu bukan sesuatu yang salah tapi itu adalah suatu proses dalam pembelajaran. Apalagi kan matematis ini, eh, saya melihat ya, dari saya 2012 sampai sekarang, ya mereka itu ya mikir matematika ya rumus gitu. Dan itu tuh belum belum bisa dipindahkan gitu paradigma itu. Mungkin bisa untuk beberapa sekolah yang top tier tadi dan itu pun misalnya apa namanya di top tiernya itu juga tidak tidak serta-merta 100% mikirnya nggak seperti itu. Masih ada loh yang mikirnya ya udah yang penting rumusnya saya ngerti gitu. Jadi intinya adalah pertanyaan stimulus itu sangat penting, bukan suatu kesalahan. Lalu kalau misalkan kalian sudah melakukan tahap pertanyaan-pertanyaan stimulus dari awal sampai nanti misalnya selama 1 tahun, apakah ada perbedaan gitu ya? Apakah nanti pertanyaan stimulus itu misalnya setiap makin tinggi gitu, misalnya pada akhir semester atau pada akhir tahun ajaran baru, cuman ada 2 pertanyaan stimulus misalnya, apakah mereka langsung ke apa ke jawaban atau pertanyaan yang berupa matematis, nah itu bisa kalian buktikan sendiri gitu ya. Seperti itu, Dayat. Semoga menjawab. Oke, ada lagi? Oke, kalau misalkan kalian lihat strategi pembelajaran ini ya, strategi pembelajaran diferensiasi, itu kan ada beberapa bagian yang didiferensiasi. Prosesnya kah, materinya kah, gitu ya. Nah, itu pun
apa namanya, lumayan challenging karena waktu saya di di semester akhir skripsi saya itu memang terkait dengan pembelajaran terdiferensiasi ini. Jadi differentiation difficulty kalau nggak salah. Cuman mengarahnya ke pembelajaran terdiferensiasi. Jadi pembelajaran terdiferensiasi yang ada di kurikulum Merdeka ini sebenarnya adalah model atau strategi pembelajaran yang sudah lumayan ini ya, sudah lumayan lama sebenarnya. Jadi mungkin lumayan happening ketika di kurikulum Merdeka ini. Nah, untuk membuat misalnya waktu itu saya buat kontennya yang didiferensiasi. Nah, untuk membuat kontennya yang diferensiasi dan misalnya nih saya buat 3 level. Level yang pertama ya level yang seperti biasanya gitu ya. Finding menemukan rumusnya misalnya pakai yang seperti yang biasa ada misalnya di buku-buku gitu. Lalu untuk setelah siswanya mengerti nih atau sebagian besar bisa menjawab worksheet untuk yang level pertama, coba saya keluarkan nih level kedua. Dan itu lumayan tergradasi nih, tadinya ada misalkan 10, akhirnya cuma ada 5 orang, 3 orang yang bisa. Nah, itu juga menjadi challenging juga karena nanti pertanyaan-pertanyaan refleksinya atau stimulusnya juga berbeda di setiap jenjang. Nah, kalau misalkan strategi pembelajaran atau model pembelajaran matematika di SD, biasanya itu kan lebih ke STEM, ya kan? Untuk melihat apa namanya keterhubungan misalnya matematika lebih ke konkretnya biasanya kan disatukan tuh dipadu-padankan dengan beberapa apa namanya bahasan atau topik dari subjek yang lain walaupun tidak menutup kemungkinan ya semakin tinggi misalkan SMP SMA juga pasti sekarang lebih lebih mengedepankan bagaimana kita bisa melihat matematika dalam kehidupan sehari-hari bukan hanya di awang-awang gitu ya. Biasanya kan seperti itu yang menjadi tagihannya. Nah, ada lagi. Oke, kalau tidak ada, mungkin bisa dilihat di slide keberapa di sini. Coba saya lihat. Untuk pertanyaan terkait apa ya di sini? Oke, mungkin di slide ke 14 apa hal yang paling menarik dari pengalaman paper strip folding hari ini? Mungkin teman-teman bisa drop di sini. Oke, berarti di slide ke-14 dan 15 kira-kira menemukan hal yang menarik atau enggak? Oke, kalau sudah, misalnya sudah diketik gitu ya, yang menarik. Nah, teman-teman coba mungkin kalau misalkan kurang ya slide untuk yang apa namanya hal yang menariknya bisa ditambahkan ya
Nah, yang sudah menambahkan tentang hal yang menarik dari si paper folding paper ini gitu ya. Eh, Coba dibuka di slide yang ke-16. Jadi pikirkan kesulitan atau biasanya miskonsepsi yang dialami siswa SD kira-kira. Nah, kalau misalkan kalian baca di chapter kelima yang tadi ya, si bukunya Martin Dog, itu ada miskonsepsi yang salah satunya diajar di apa ditampilkan di buku itu. Nah, miskonsepsi yang muncul biasanya mungkin itu bagaimana aktivitas si paper folding ini bisa menjadi solusi dari miskonsepsi yang ada. Oke, mungkin nanti setelah ini ya, setelah kelas ini bisa dibaca gitu miskonsepsi yang diutarakan oleh Martin Dog dan Christine di bukunya. Nanti dilihat gimana sih aktivitas paper folding ini bisa menjadi solusi alternatif dari miskonsepsi yang ada. Oke, kalau misalkan slide presentasinya itu kurang, nanti bisa ditambahkan. Nanti, tapi jangan besar-besar juga ya. Seperti yang tadi ketika kalian diminta untuk drop questions. Nah, bagus tuh. Terlihat ya ininya cara cara menulisnya. Jadi saya tidak pusing gitu melihat catatannya. Nah, nanti di drop di sini saya mau lihat miskonsepsi yang seperti apa dan bagaimana bisa si paper folding ini menjadi solusi alternatif untuk miskonsepsi itu. Nanti saya lihat eh, mungkin apakah perlu deadline atau setelah ini langsung dikerjakan. Mungkin deadline-nya sampai besok ya. Jadi ambil aja satu miskonsepsi yang menurut kalian biasanya ada di siswa SD. Nah, satu aja miskonsepsinya, lalu ceritakan gimana bisa paper holding ini menjadi solusi alternatif dari miskonsepsi satu itu. Oke, topiknya terserah apa aja. Misalnya untuk yang lower ya, yang kelas 1, 2 misalnya, biasanya miskonsepsinya seperti apa. Lalu bagaimana si paper folding ini mengatasinya. Seperti itu. Jadi nggak usah banyak-banyak miskonsepsinya. Mungkin nanti saya lihat ya setelah deadline-nya besok nggak apa-apa. Oke, karena ini baru pertemuan 9, sepertinya kita butuh kelas pengganti ya, karena kan kita butuh 7 pertemuan untuk nanti sampai di apa UAS. Terus kira-kira kalian bisanya kapan untuk minggu depan? Kalau Kamis kosong nggak? Mungkin Untuk ada. Heeh. hari Kamis itu kita ada jadwal mata kuliah di jam 10 sama jam 1, Ibu. Oh, berarti ada 2 matkul ya? Iya, Ibu. Lumayan padat kalau misalkan saya di pagi ya. Kira-kira kalian proposnya di hari apa? Mungkin dari sekarang supaya nanti kalau misalkan saya ada beberapa kegiatan gitu, saya bisa mengatur mengatur kegiatan yang lainnya. Kita biasanya tuh kosong di hari Selasa, Ibu, karena kalau hari Selasa kita cuma satu matkul aja, PMSD. Terus sama di Oke. hari Jumat pagi mungkin karena di Jumat pagi itu kita gak ada kelas, kelas itu dimulai di jam 1. Oke. Selain itu nggak ada berarti ya? Nggak bisa ya? Nggak ada, Ibu. Oke. Eh,
nggak match nih masalahnya. eh Mungkin nanti kita Putri bisa ini ya, saya tanyakan beberapa kemungkinan mungkin KP-nya selain mungkin Selasa, karena nggak mungkin kalau misalkan nanti hari Selasa jadi 200 menit misalnya, kan satu pertemuan kan 100 menit ya. Saya rasa juga eh, tidak efektif. Mungkin nanti kita bisa berdiskusi terkait KP-nya, bentuknya seperti apa gitu ya. Eh, saya harap sih di minggu depan. Oke, sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, ada lagi selain Dayat tadi yang bertanya? Sudah cukup? Oke, kalau strategi pembelajaran ada beberapa apa namanya referensi sebenarnya. Jadi mau nggak mau ya kalian memang harus membacanya gitu ya. Juga untuk beberapa saya lihat ya, untuk beberapa judul penelitian apa kakak kelas kalian, kakak tingkat kalian itu nggak jauh-jauh dari implementasi suatu strategi gitu ya untuk meningkatkan kemampuan matematis yang mana gitu kan, ada juga ya. Saya lihat sebagian besar ada yang seperti itu, jadi mungkin bisa menjadi referensi juga untuk kalian pada akhirnya nanti ketika benar-benar menjadi guru. Saya harap strategi itu tidak dihilangkan dan berubah menjadi hanya konvensional. Konvensional tidak selalu buruk ya. Jadi kalau misalkan kita apa namanya menerangkan di depan gitu, tidak selalu buruk, tapi bisa menjadi suatu alternatif lain gitu. Oke, saya kira cukup pertemuan kali ini. Kalau misalkan dilihat di RPP itu pertemuan selanjutnya tentang problem solving. Jadi nanti pertemuan selanjutnya kita akan eh, berdiskusi tentang problem solving. Nah, problem solving itu seperti apa? Mungkin nanti kalian bisa baca-baca dulu sebagai introduction nih, atau bisa menjadi bahan diskusi kita ya. Oke, terima kasih atas waktunya, atas perhatiannya. Kalau memang tidak ada lagi yang mau ditanyakan, saya akhiri pertemuan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Iya. Terima kasih Ibu. Kasih, Bu. Oke, jangan live ya.